Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memiliki tujuan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan penciptaan manusia dengan batas manusia hidup di atas muka bumi Allah yang disebut dengan umur. Dan umur inilah yang menjadi penentu apakah manusia itu termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan tempat terbaik di sisinya yang disebut dengan surga. Atau malah sebaliknya, dengan umur pula menjadikan manusia sebagai hamba-hamba Allah yang merugi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat yang terburuk di sisinya yang disebut dengan neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi, maka waktu bermakna. Tetapi Islam mengajarkan wal 'asr, demi waktu. Karena yang pertama kali ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi yang pertama kali ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu yang pernah kuberikan, kemana engkau gunakan? La tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam, manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum ia ditanyakan. Pertanyaannya berapa? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ditanya. Kalau sudah bercerita tentang nikmat, berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan? Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Engkau tidak dapat berapa menghitungnya. Sesiapa yang sanggup menghitung hembusan nafas, sesiapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah, siapa yang sanggup menghitung kedipan mata, bisikan hati, tidak ada satupun yang bisa menghitungnya. Tetapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama kali ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an umri bima afna. Umur yang kuberikan, kemana engkau gunakan? Jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya bersumpah dengan makhluk yang besar. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit. Was-syamsi wa duhaha, demi matahari. Wal-qamari idza talaha, demi bulan. Dengan makhluk yang besar. Tapi pada saat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut urutan waktunya. Ketika terbit fajar, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah
wal fajri walayalin asr. Ketika masuk waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, was-subhi idza tanaffas. Ketika masuk waktu duha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Ketika masuk waktu siang, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah, wan-nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ketika waktu malam masuk, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi langit, melebihi bulan, melebihi matahari, melebihi makhluk yang besar. Karena kita berada dalam ruang dan waktu akan ditanya.